mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Deskripsi Organisasi Muhammadiyah di Sumatera Utara. Sebelum kami menyampaikan presentasi dari kerja kelompok kami, kenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu adalah saya sendiri, Dodi Subeno. Saya Rizka Utami. Saya Eka. Langsung saja kami akan menyampaikan hasil dari presentasi kami. Sejarah singkat berdirinya Muhammadiyah. Pada tahun 1953, struktur pemerintah membentuk RI, membentuk Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari daerah Tapanuli, Sumatera Timur, dan Aceh. Maka Muhammadiyah menyesuaikan diri dengan struktur pemerintahan tersebut, sehingga PP Muhammadiyah mengamanahkan kepada HM Bustami Ibrahim, Haji Afan, dan Abdul Manaf sebagai koordinator pimpinan Muhammadiyah wilayah Sumatera Utara, sedangkan Ketua Muhammadiyah Sumatera Timur diamanahkan kepada Baktiar Yunus yang dijabatnya sampai tahun 1955 untuk periode 1956 sampai 1959. Dalam pemilihan pimpinan terpilih Abdul Muti, tetapi karena berdirinya Muhammadiyah adalah karena alasan dan tujuan-tujuan sebagai berikut. 1. Membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. 2. Reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. 3. Reformulasi ajaran dan pendidikan Islam. Dan 4. Mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar. B. Muhammadiyah Sumatera Utara. 1. Sejarah Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada tahun 1953, struktur pemerintahan Republik Indonesia membentuk Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari daerah Tapanuli, Sumatera Timur, dan Aceh. Pada tahun 1953, struktur pemerintahan RI membentuk Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari daerah Tapanuli, Sumatera Timur, dan Aceh. Maka Muhammadiyah menyesuaikan diri dengan struktur pemerintahan tersebut, sehingga PP Muhammadiyah mengamanahkan kepada HM Bustami Ibrahim, Haji Afan, dan Abdullah Manaf sebagai koordinator pimpinan Muhammadiyah wilayah Sumatera Utara. 1. Sedangkan Ketua Muhammadiyah Sumatera Timur diamanahkan kepada Baktiar Yunus yang dijabatnya sampai tahun 1955 untuk periode 1956 sampai 1959. Dalam pemilihan pimpinan terpilih Abdul Muti, tetapi karena pergolakan politik atau peristiwa nainggolan, periode tidak sempat sampai selesai perubahan struktur organisasi di mana setiap kabupaten atau kota menjadi daerah. Tercatat sebagai ketua masing-masing daerah antara lain: 1. Medan, Kalimin Sunar. 2. Langkat, Baktiar Hasan. 3. Deli Serdang, Hasan Basri. 4. Karo, Syamsuddin Tanjung. 5. Dairi, AS Lutu. 6. Tebing Tinggi, ARST Kamenggung. 7. Asahana Dairi, AS Lutu. 6. Tebing Tinggi, ARST Kamenggung. 7. Asahan atau Tanjung Balai, AKAS Siwan. 8. Simalungun atau Pematang Siantar, STB Kasim. 9. Labuhan Batu, Adian Manaf. 10. Tapanuli Tengah atau Sibolga, Namawi, Rabeahan. 11. Tapanuli Selatan, Yahya Siregar. 12. Nias, Kasir, Zaitun. Visi dan misi Muhammadiyah Sumatera Utara. Visi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar di semua bidang dalam upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, menuju tercapainya atau terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang kedua ada misi. Misi 1. Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para rasul sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2. Memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan. 3. Menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran sebagai kitab Allah terakhir dan sunnah Rasul untuk pedoman hidup manusia. 4. Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. 4.
5. Amalan usaha Muhammadiyah. Muhammadiyah Sumatera Utara dan mewujudkan visi dan misi geraknya menempuh langkah-langkah atau usaha sebagai berikut. 1. Memperlihat dan memperdalam penyelidikan agama Islam untuk mendapatkan kemurniannya dan kebenarannya. 2. Memperteguh iman, menggerakkan dan memperkuat ibadah serta mempertinggi akhlak. 3. Memajukan dan inovasi dalam bidang pendidikan serta memperluas ilmu pengetahuan, teknologi, dan penelitian. 4. Mempergiat dan menggembirakan tabligh. 5. Memberikan dan membimbing masyarakat untuk membangun dan memelihara tempat ibadah dan wakaf. 6. Meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan menurut tuntunan agama Islam. 7. Membina dan menggerakkan angkatan muda sehingga menjadi kader Muhammadiyah, kader agama, dan kader bangsa. 8. Membimbing masyarakat ke arah perbaikan kehidupan dan kehidupan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Upayanya di sini yang saya tanya bagaimana untuk meningkatkan kualitas hidup. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rina, yaitu bagaimana upaya yang dapat kalian lakukan untuk memajukan kualitas hidup masyarakat Islam di Sumatera Utara dengan wadah kemuhammadiyaan dan apa tantangan atau halangan yang ada dalam membangun upaya tersebut. Adalah fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan Islam di daerah. Yang kedua, membangun fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan pusat pelayanan kesehatan yang terjangkau dan kualitas tinggi. 3. Memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam hal bantuan pangan, pakaian, dan tempat tinggal. 4. Memberikan pelatihan keterampilan dan pendidikan kewirausahaan kepada masyarakat sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi. 5. Mendorong partisipasi perempuan dalam berbagai aspek dan tantangan untuk memajukan Islam di Nusantara, yaitu tantangan upaya untuk memajukan masyarakat Islam di Sumatera Utara, yaitu harus menghadapi modernisasi dengan berpikiran terbuka, namun tetap menjaga diri agar tetap berada dalam koridor halal haram, baik buruk, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Begitu, setiap ada hal yang baru dari hasil modernisasi diperlukan pendapat para ulama tentang sesuatu tersebut. Tantangannya saya terima, gimana untuk upayanya di sini yang saya tanya bagaimana untuk meningkatkan kualitas hidup. Pertanyaan dari Dina. Upaya yang dilakukan untuk memajukan kualitas hidup masyarakat di Islam di Sumatera Utara, yaitu dengan melakukan kegiatan keagamaan seperti pengajian, ceramah, dan kegiatan dakwah yang mendidik dan memberikan panduan spiritual kepada masyarakat. Upaya ini didasari oleh komitmen kerjasama dalam partisipasi aktif dari anggota Muhammadiyah dan seluruh masyarakat Islam di Sumatera Utara, dan keseriusan dan keterlibatan semua pihak, kemajuan kualitas hidup masyarakat Islam dapat dicapai secara signifikan. Terima kasih.